Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan ibadah sore hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepadamu Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami naikkan ucapan terima kasih kami ke hadapanmu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, para pelayanmu, juga seluruh sidang jemaatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian,
hidupku, ku bersyukur. Kami naikkan syukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syukur kita, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu sampai detik ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami sediakan hati kami sediakan telinga kami untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami juga sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online ini. Saya bersyukur kita semua tetap sehat, kita semua tetap semangat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa di masa-masa seperti ini,
Tuhan itu rindu banyak berbicara kepada umatnya. Saya percaya di hari-hari saudara ada di rumah bersama dengan keluarga, Tuhan menyatakan pribadinya kepada setiap kita. Lewat firman Tuhan yang kita renungkan, lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita naik level. Ingat visi kita di tahun ini, tahun 2020, ya, kita akan mengalami tahun di mana kita akan dibawa Tuhan, naik level. Dan kita sedang mengalaminya hari-hari ini Bapak Ibu. Saya akan sharekan beberapa kebenaran firman Tuhan buat kita semua hari ini. Kita akan bersama-sama membuka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu di rumah juga bisa membuka ayat ini. Saya akan membacakan buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita di ayat yang ke-7 bahwa kesudahan segala sesuatu memang sudah dekat. Tuhan sudah ingatkan kita dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Karena itu kuasailah dirimu. Mengapa kita harus menguasai diri? Supaya kita tidak fokus kepada persoalan, kita tidak fokus pada masa-masa yang sukar, tidak fokus pada keadaan itu, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Menguasai hati, menguasai pikiran, supaya terus terhubung dengan Tuhan. Menguasai diri dan jadilah tenang. Kita menjadi tenang waktu kita bisa menguasai diri. Lalu selanjutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, menjadi tenang, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan kehendaki buat kita hari-hari ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin sudah berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, di hari-hari masa pandemi ini saya sudah banyak berdoa. Saya sudah merenungkan firman Tuhan, saya sudah terhubung dengan Tuhan, saya sudah bisa melewati semuanya dengan baik. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Setelah saya menjadi kuat, setelah saya menjadi tenang, mari Bapak Ibu Saudara kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan juga menggambarkan, firman Tuhan menggambarkan bahwa di masa-masa yang sukar itu, manusia akan berfokus kepada dirinya sendiri. Karena masa-masa sedang sukar, sedang banyak persoalan, sedang banyak kegoncangan, mungkin kegoncangan ekonomi. Semua orang sedang berfokus kepada masalahnya, berfokus kepada kebutuhannya. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan ayat yang ke-8.
Kita kembali tadi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi setelah kita menguasai diri, setelah kita menjadi tenang dan kita bisa berdoa, selanjutnya ayat firman Tuhan berkata, yang terutama di atas semua itu jangan lupa, ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu mengasihi seorang dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Saya suka dengan terjemahan Amplified Bible. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dalam terjemahan ini dikatakan, di atas segalanya, di atas semuanya itu, milikilah kasih yang kuat. Digunakan kata fervent. Fervent artinya kuat, selalu membara. Milikilah kasih yang kuat, yang selalu membara, dan kasih yang tidak pernah habis atau tidak putus-putusnya satu dengan yang lain. Ternyata kita tidak boleh berhenti, hanya kita terhubung dengan Tuhan. Kita puas dengan Tuhan. Kita aman bersama dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, di atas semua itu, di atas segalanya, jangan lupa, kasih-Mu harus terus membara. Kasih-Mu harus terus kuat satu dengan yang lain. Jangan sampai kita terjebak dengan berfokus kepada diri kita sendiri karena kita sedang mengalami masa yang sukar. Maka itu Tuhan ingatkan, di atas semua itu kasihilah dengan sungguh-sungguh. Kamu harus punya kasih yang tetap membara apapun yang terjadi. Kasih yang tetap kuat kepada saudara-saudara seiman. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Lalu dijelaskan ayat yang selanjutnya, berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain. Mari kita mau perhatikan benar-benar ayat yang ke-8 ini. Kasih seorang akan yang lain. Tuhan juga mengingatkan itu kepada murid-muridnya sebelum Yesus disalib. Itu merupakan malam terakhir, malam yang spesial antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengumpulkan mereka dan ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan tahu murid-muridnya nanti juga akan mengalami masa-masa yang sukar. Murid-muridnya nanti setelah Yesus disalib, Yesus ditangkap, murid-muridnya akan mengalami penganiayaan. Karena Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami penderitaan itu. Maka Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Yohanes 13 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini merupakan pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mari perhatikan ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bayangkan saudara, ini sebuah pesan. Tuhan berkata, aku tidak akan bersama-sama dengan kamu lagi. Maka itu aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, saling mengasihi.
Saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau saudara baca perikop-perikop selanjutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ini terus menjalankan perintah Tuhan tentang gaya hidup saling mengasihi. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana gaya hidup jemaat yang mula-mula. Kalau saudara baca, mereka tetap tekun, mereka bersatu, mereka bersehati, mereka memecahkan roti bersama, mereka punya gaya hidup saling mengasihi, gaya hidup saling memberi. Saudara, pada zaman itu orang Yahudi terkenal sebagai orang yang pelit. Tetapi kelompok murid-murid Kristus ini, jemaat yang mula-mula ini, mereka menggoncangkan kota itu karena apa? Mereka mengubah gaya hidup mereka menjadi gaya hidup yang saling mengasihi. Mereka menerapkan itu dalam persekutuan mereka. Mereka saling mengasihi, mereka saling memberi, mereka saling berbagi. Mereka memecahkan roti bersama. Sehingga dengan gaya hidup seperti itu, firman Tuhan tadi juga berkata, dengan demikian, dengan kamu punya gaya hidup yang saling mengasihi, maka semua orang itu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan berkata, orang akan tahu kalau kamu adalah pengikutku, kamu adalah muridku. Kalau kamu punya gaya hidup saling mengasihi. Itu yang terus menjadi gaya hidup jemaat mula-mula, sehingga mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setiap orang yang melihat mereka, mereka tuh berbeda. Mereka berbeda, mereka kelompok yang berbeda. Karena kasih Tuhan itu begitu nyata di antara mereka. Yang sangat menarik dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Ada kalimat berkata, Tuhan memberikan perintah yang baru. Perintah yang baru yaitu supaya kamu itu saling mengasihi. Mungkin kita berpikir, kita bertanya-tanya, bukankah perintah saling mengasihi itu perintah yang lama? Itu perintah yang lama. Di perjanjian lama juga ditulis, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di perjanjian lama ditulis, bahkan di kitab Matius juga ditulis. Mari kita mau belajar apa maksud Tuhan dengan kata-kata itu perintah yang baru. Itu perintah yang segar. Itu perintah yang sudah diperbaharui. Mari kita mau belajar karena kita sedang naik level. Kita sedang dibawa Tuhan pada level yang baru. Kita naik tingkat. Mari kita mau belajar. Perintah yang baru ini mengacu pada standar yang baru. Standar yang baru. Kalau dulu kriterianya, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi sekarang Tuhan memberikan level yang baru, Tuhan memberikan standar yang baru, yaitu kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Yesus mengasihi, kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus. Jadi kalau dulu standarnya adalah aku mengasihi kamu sama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Standarnya adalah kasih manusia, kasih dari daging. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima dirinya, belum bisa mengasihi dirinya. Dia mungkin juga pelit terhadap dirinya sendiri. Lalu dia mungkin berkata kepada sesamanya manusia, dia berkata kepada orang lain, aku belum bisa mengasihi diriku. Aku aja pelit dengan diriku sendiri. Maka aku juga akan memperlakukan kamu, aku juga mengasihimu dengan biasa-biasa. Kalau aku pelit dengan diriku sendiri, aku juga pelit kepada kamu. Karena standarnya kasih sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Standarnya diri kita. Tapi setelah Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, sebelum Yesus menyampaikan pesan ini, Yesus memberikan teladan, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata, kalau kamu menyebut aku ini Tuhan dan aku guru, kalau aku membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh
kaki satu dengan yang lain. Yesus memberikan contoh, dia mempersiapkan murid-muridnya karena besok dia akan disalib, dia akan berkorban demi kasihnya kepada manusia. Maka itu Yesus memberikan perintah yang baru. Dia berkata sekarang standarnya sudah berbeda, levelnya sudah berbeda, kriterianya sudah berbeda. Kalau dulu kamu mengasihi dengan standar yang lama, sekarang aku memberikan perintah yang baru. Kasihilah. Saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu, biarlah ini kita renungkan bersama-sama. Karena kita percaya bahwa di masa-masa yang sukar ini, kalau firman ini datang kepada kita, ini merupakan sebuah sesuatu nasihat yang sangat penting. Yang pertama, kenapa gaya hidup saling mengasihi di masa yang sukar ini penting? Yang pertama supaya kita bisa tetap kuat di masa-masa yang sukar. Kita tidak bisa hidup seorang diri, kita butuh saudara seiman untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu akan memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus adalah saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Yang kedua, kenapa begitu penting kita punya gaya hidup saling mengasihi? Karena dengan gaya hidup saling mengasihi, kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat kasih Tuhan, mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Waktu kita praktekkan gaya hidup saling mengasihi. Mari kita mau belajar lagi ayat-ayat tentang saling mengasihi yang banyak sekali ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus. Kita coba melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan ayat ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita mau belajar. Mungkin kita berkata, bagaimana atau seperti apa kasih mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kasih yang seperti apa? Mari kita mau belajar dari ayat-ayat tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, kasih sepertinya kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang memiliki daya tahan. Ingat tadi 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, milikilah kasih yang tetap kuat dan selalu membara,
yang tidak pernah putus-putus, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Yang pertama, kasih Tuhan adalah kasih yang memiliki daya tahan. Kasih yang terus dialirkan kepada kita. Kasih yang tidak mudah luntur. Bapak Ibu, kasih manusia, kalau kita mengasihi seseorang dengan kasih manusia, waktu orang itu mengecewakan kita, waktu orang itu menyakiti kita, waktu orang itu mengkhianati kita, maka kasih kita mudah luntur, kasih kita mudah hilang, kasih kita tidak bertahan. Karena kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan kasih manusia. Tetapi kasih Tuhan itu memiliki daya tahan. Sekalipun dia dikhianati, disangkal oleh Petrus, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia datang kepada murid-muridnya. Dia datang kepada Petrus. Dia menunjukkan kasih yang memiliki daya tahan. Kasih yang terus mengalir, kasih yang terus ada. Kasih yang tidak pernah luntur. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita menjumpai, kita menyadari hati kita sering kecewa. Hati kita sering terluka karena perlakuan saudara-saudara seiman kita. Mungkin kita berpikir, dia orang Kristen. Mungkin satu gereja, rekan pelayanan. Tapi mengapa dia selalu menyakiti hati saya? Mengapa perkataannya begitu menyakiti? Mengapa saya tidak dihargai, saya diabaikan, atau saya diperlakukan tidak adil? Banyak hal perlakuan manusia itu yang mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita akan menjadi orang yang mudah kecewa dan mudah tersinggung. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sore hari ini bersama-sama. Milikilah kasih Tuhan. Kasih yang memiliki daya tahan apapun yang orang lakukan terhadap kita. Kita mau terus mengasihi, kita mau menerima kelemahan mereka, kita mau menerima kekurangan mereka. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kasih yang seperti apa? Kasih yang bagaimana? Yang kedua adalah kasih yang rela berkorban. Firman Tuhan tadi berkata, demikianlah kasih Kristus. Ia rela menyerahkan nyawanya kepada kita. Kasih yang berkorban. Kata kasih di sini menggunakan kata agape. Agape adalah kasih Allah. Agape adalah kasih yang ditandai dengan pengorbanan. Sampai berkorban, bukan kasih yang biasa. Kasih yang didasarkan pada komitmen, bukan emosi atau perasaan. Waktu kita suka, waktu kita senang, kita berkata aku mengasihi kamu. Tapi waktu kita mendapati dia mengecewakan kita, kita tidak bisa lagi mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar memiliki kasih yang rela berkorban, kasih yang didasarkan pada keputusan dan bukan perasaan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi ambil keputusan tetap mengasihi sekalipun ada harga yang harus dibayar, sekalipun ada yang harus dikorbankan. Kita mau tetap ambil keputusan, aku mau tetap mengasihi. Itu yang namanya kasih yang rela berkorban. Sekalipun ada yang harus kita relakan, ada yang harus kita korbankan. Mungkin hari-hari ini kita belum dituntut sampai kita harus mengorbankan nyawa buat saudara seiman kita. Tapi mungkin kita perlu berlatih. Kita berkorban waktu mungkin. Kita mengorbankan tenaga kita untuk kita menolong saudara seiman kita. Atau mungkin juga sampai keuangan kita Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kita korbankan. Ada sesuatu yang kita lepaskan untuk kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Lalu yang ketiga, kasih yang seperti apa? Kasih Tuhan itu, yaitu kasih yang nyata dalam tindakan. Kasih Tuhan itu kasih yang nyata, bukan hanya kasih yang dibicarakan, bukan hanya teori,
bukan hanya wacana, slogan, tapi kasih itu bisa kita lihat dalam tindakan yang nyata. Tuhan Yesus memberikan teladan, dia membasuh kaki murid-muridnya, dia berkorban bagi kita, dia mati di atas kayu salib. Dia tidak cuma berkata, mengucapkan aku mengasihi kamu, tapi dia juga membuktikan itu dalam tindakannya. Kasih Tuhan itu kasih yang nyata di dalam tindakan, Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi memberikan banyak contoh dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai 11. Ya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lalu setelah kasihilah, kemudian ayat selanjutnya dikatakan berilah. Orang yang mengasihi pasti memberi, saudara. Tapi orang yang memberi belum tentu dia mengasihi. Tapi salah satu ciri tanda orang yang mengasihi, dia pasti akan memberi. Setelah berilah, lalu ayat selanjutnya dikatakan layanilah. Lakukanlah sesuatu buat orang lain. Biasakan kita bertanya kepada saudara seiman kita, apa yang perlu saya bantu? Apa yang perlu saya lakukan buat menolong engkau? Apa yang harus saya doakan? Mari Bapak Ibu, kita mau belajar menyatakan kasih kita lewat tindakan. Bapak Ibu, jangan kita melewatkan kesempatan-kesempatan kecil. Kita mungkin berpikir itu hal yang sepele, itu hal-hal kecil. Kita banyak kali melewatkan kesempatan-kesempatan kecil untuk menyatakan kasih karena kita menunggu kesempatan-kesempatan besar itu datang. Mari mulai sekarang kita melatih diri kita. Kita ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan buat saudara seiman kita? Dikatakan tadi bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Bukan berarti kalau kita mengasihi orang itu kita menutup-nutupi dosanya. Maksudnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya adalah kalau kita mengasihi seseorang, walaupun orang itu berbuat salah, walaupun orang itu punya banyak kekurangan, ya mungkin dia berbuat dosa terhadap kita, dia menyakiti kita, mengecewakan kita. Tapi kita tetap melihat orang itu dengan kasih. Karena yang nampak di dalam pemandangan kita, yang nampak itu adalah kasih. Jadi kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Yang kita lihat, yang menjadi fokus kita bukan perbuatannya yang menyakiti, bukan kekurangannya, bukan kelemahannya, bukan dosanya. Tapi yang kita lihat waktu kita memandang orang itu, yang kita lihat hanyalah kasih. Kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu nyata Bapak Ibu dalam tindakan-tindakan. Orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat tindakan-tindakan kita. Bukan hanya sebatas perkataan-perkataan. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi kamu, itu bagus saudara. Ya, kita memberikan kekuatan lewat perkataan kita. Itu luar biasa. Tapi tidak hanya berhenti sampai pada perkataan saja. Melainkan dalam tindakan dan dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, apakah mungkin saya bisa memiliki kasih seperti itu? Apakah bisa? Rasanya mustahil. Rasanya itu tidak mungkin, itu begitu sulit untuk saya lakukan. Mari kita melihat kembali di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini ayatnya cukup panjang tapi saudara harus memperhatikan ayat-ayat ini. Nanti baru kita akan mengerti. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Nanti saya akan lompat-lompat sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Perhatikan ayat ini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu kita mengaku, kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, firman Tuhan berkata Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan, sesungguhnya Allah itu ada berdiam di dalam kita. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15, beberapa ayat akan saya bacakan buat kita sebagai penutup. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, otomatis kita akan menghasilkan buah. Buahnya banyak. Firman Tuhan berkata, sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ingat di awal ayat-ayat yang kita baca, kita harus saling mengasihi supaya Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ini pun dikatakan dalam hal inilah waktu engkau tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam engkau dan engkau berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Buah yang seperti apa? Kita biasanya berhenti hanya sampai pembahasan di ayat ini. Mari lihat ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, mengasihi Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini diulang kembali pesan Tuhan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di kalimat terakhir diulang kembali, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Penjelasan tentang buah yang dihasilkan akibat kita ini manunggal dengan Tuhan adalah kita ini memiliki perbuatan kasih. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat seperti ini, di masa-masa yang kita belum tahu kapan ini akan berakhir, mari kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita mau melatih diri kita menyatakan kasih. Sebab kasih itu sudah ada di dalam kita. Kita tinggal menyatakan itu. Kita tinggal mengalirkan itu. Kita tinggal taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita mau melatih diri kita mengembangkan kasih itu kepada saudara-saudara seiman. Kita mulai dari keluarga kita, suami istri, anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Mulai dengan saudara seiman di dalam komsel kita, Bapak Ibu. Mari mulai belajar menyatakan kasih lewat tindakan. Mari mulai belajar mengasihi orang-orang yang mengecewakan, yang menyakiti kita. Mari Bapak Ibu ambil inisiatif. Saya percaya sukacita kita akan penuh ketika kita meneladani kasih Tuhan. Sekalipun kasih yang kita nyatakan
mungkin kita tidak mendapat balasan seperti yang kita lakukan, tapi kita tetap memiliki sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya sangat bersukacita, sangat bersyukur. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA. Saya membaca kesaksian itu dan saya sangat diberkati. Bapak Ibu, ada seorang ibu, ada seorang hamba Tuhan yang suatu hari digerakkan oleh Tuhan. Ketika dia itu melihat ada seorang tukang penambal ban di pinggir jalan, di mana tukang penambal ban ini sudah kehilangan pendapatan, dia tidak mendapatkan penghasilan karena terdampak dengan pandemi ini. Lalu ibu ini digerakkan oleh Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, karena dia memiliki kasih Tuhan. Dia mendatangi bapak tukang penambal ban ini. Lalu waktu ibu ini datang, dia melihat kondisi dari bapak ini sangat menderita. Waktu dia datang ke rumahnya, dia mendapati bahwa istri dari bapak ini sedang sakit. Dia sedang menderita sakit panas, demam, sudah 1 minggu. Dan bapak ini tidak memiliki uang untuk membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Waktu ibu ini melihat keadaan itu, dia tergerak dan dia melihat ke dompetnya Bapak Ibu. Hanya ada uang 500.000. 500.000 yang dia miliki, yang dia punya, yang ada dalam dompetnya. Lalu dia mulai berpikir dia akan membelikan sembako buat keluarga ini. Dia mulai pergi dan dia mulai membelanjakan uangnya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya ini yang saya punya, hanya ini uang yang saya miliki. Saya akan membelanjakannya untuk keluarga Bapak ini. Dia membelikan Bapak ini sembako kurang lebih sekitar 200-300 ribu Bapak Ibu. Lalu diserahkan kepada keluarga ini. Waktu ibu ini datang kepada keluarga bapak tukang penambal ban, bapak ini sangat terkejut, sangat kaget karena ibu ini membawa sembako. Dia berkata kepada ibu ini, Tante datang tepat pada waktunya. Karena dari kemarin saya mau beli beras tapi saya tidak punya uang. Ibu hamba Tuhan ini menangis Bapak Ibu, karena dia mengikuti dorongan Tuhan, mengikuti kasih Tuhan untuk dia pergi, untuk dia bergerak menyalurkan kasih Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Dan itu sangat tepat pada waktunya, sangat tepat sasaran. Lalu ibu hamba Tuhan ini berkata kepada bapak ini untuk membawa istrinya ke dokter atau ke rumah sakit. Akhirnya setelah menyerahkan sembako itu kepada keluarga ini, bapak tukang penambal ban ini membawa istrinya ke rumah sakit. Dan mereka memiliki 2 orang anak. 2 orang anak mereka ini dititipkan ke gereja, ke rumah ibu hamba Tuhan ini. Lalu ibu hamba Tuhan ini pulang, dia bersyukur kepada Tuhan. Dengan uang yang dia miliki, dia hanya percaya, dia hanya berharap kepada Tuhan. Ada kasih Tuhan yang terus membara di dalam hatinya. Sekalipun dia tidak punya keuangan yang cukup untuk mungkin melanjutkan hari-harinya. Tapi kasih Tuhan begitu kuat, kasihnya membara di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa hari kemudian, ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus, yang datang ke rumah ibu hamba Tuhan ini dengan membawa sembako. Sekelompok hamba Tuhan ini tidak tahu apa yang dialami oleh ibu hamba Tuhan ini. Mereka tidak tahu, mereka datang karena ada beberapa orang yang mengumpulkan dana, mengumpulkan donasi untuk dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil, hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Dan sekelompok hamba Tuhan ini hanya taat melangkah mencari hamba-hamba Tuhan yang lain yang terdampak karena pandemi ini. Dan waktu ibu ini menerima sembako itu, dia sangat terkejut karena dia melihat sembako yang dia dapatkan itu 2 kali lipat dari apa yang dia tabur, apa yang dia berikan kepada bapak tukang penambal ban itu. Dan kedua anak
dari Bapak Ibu penambal ban ini sekarang masih ada di rumah Ibu hamba Tuhan ini di gereja itu. Saya sangat diberkati dengan kesaksian ini. Bagaimana kasih itu nyata dalam tindakan. Kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang nyata dalam pribadi kita. Itu bisa dirasakan oleh orang lain ketika kita mulai mau melangkah. Kita mau bergerak keluar, kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Dan ibu ini mengalami kasih Tuhan, dia terus mengalami, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mari jemaat Tuhan, ini waktunya untuk kita bangkit. Tidak lagi fokus kepada masalah kita, tapi kita mau fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Saling mengasihi sesama saudara seiman, juga mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mau beritakan Injil, kita mau beritakan kabar baik kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya ini waktunya buat kami semua untuk kami bangkit ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di dalam kami. Firman-Mu tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Maka Tuhan, Engkau yang akan menggerakkan kami bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk kami bisa saling mengasihi. Mari Tuhan ampuni setiap kami. Kalau mungkin kami banyak menyimpan kekecewaan, banyak menyimpan kepahitan terhadap saudara-saudara seiman kami. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau melepaskan semuanya. Kau yang mengangkat ya Tuhan, segala kekecewaan hati kami, segala kepahitan, segala sakit hati kami Tuhan. Kau pulihkan setiap hati kami. Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini kami percaya tidak kebetulan. Di rumah kami masing-masing Tuhan pulihkan setiap hati. Tuhan menjamah setiap hati kami. Engkau membalut setiap hati kami yang terluka, yang kecewa. Kau pulihkan kembali ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan bisa bangkit menyatakan kasih-Mu lewat tindakan. Kasih yang memiliki daya tahan yang tidak mudah luntur. Kasih yang rela berkorban, kasih yang bukan karena perasaan, tapi kami mau ambil keputusan, kami mau tetap mengasihi apapun yang terjadi, terutama kepada saudara-saudara seiman kami. Terus satukan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau terus berbicara buat setiap kami. Di rumah kami masing-masing, nyatakan kehendak-Mu lebih jelas lagi, apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kepada saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama selesaikan ibadah kita yang kita adakan secara online di rumah kita masing-masing. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari tinggikan Dia, katakan Dia layak dimuliakan. Oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dengan lebih sungguh nyatakan iman kita, katakan dimuliakan, muliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Di akhir ibadah kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami mengangkat tangan kami akan berpisah, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya berkat dan kebaikan, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang erat di dalam Roh-Nya yang kudus memimpin kami melewati hari-hari, menemukan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.